Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnia Dwi Febriati, NIM 1906411001440 dari kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi menggunakan software Powtoon untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jurnal yang saya review ini dari Haryadi, R. Prihatin, I. Oktaviana, D. dan Herminovita 2022 dengan judul Pengembangan Media Video Animasi menggunakan software Powtoon untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dari Jurnal Aksiom, Jurnal Pendidikan dan Matematika, volume 11 nomor 1 dengan halaman 11-23. Abstrak, kemampuan berpikir kritis, software Powtoon, dan video animasi. Yang ini memiliki 7 pembelajaran berbasis teknologi video animasi menggunakan software Powtoon dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu pada materi relasi dan fungsi. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development Approach R&D dengan rancangan Bird and Gall. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Boyan Tanjung sebanyak 10 orang dengan instrumen menggunakan lembar validasi, angket respon, dan tes kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pembelajaran software Powtoon dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dinyatakan memenuhi kriteria keefektifan. Selanjutnya ada masalah yang diangkat dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama, siswa sulit dalam belajar matematika karena sifat pengajaran yang monoton dan tidak menarik, sehingga adanya pengembangan ini diharapkan dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada siswa sulit memahami materi yang berhubungan dengan soal khususnya relasi dan fungsi. Yang ketiga, ada rendahnya minat siswa untuk membaca buku paket yang isinya membosankan hanya tulisan dan angka. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan harus dimiliki siswa dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif dan berpikir logis sehingga siswa dapat mengembangkan siswa bernalar. Yang kedua ada video animasi. Media video pembelajaran merupakan media audiovisual yang dapat menampilkan gambar atau animasi, di mana objek dapat bergerak dengan diiringi suara yang sesuai. Yang ketiga ada software Powtoon. Powtoon yang memiliki banyak fitur menarik seperti fitur animasi, tulisan tangan, kartun, efek, transisi, dan timeline yang dapat digunakan presentasi. Kemudian ada metode. Pada jurnal yang saya review ini, metode penelitiannya menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development Approach R&D. Subjek dari penelitian ini yaitu ahli media, ahli materi, dan siswa kelas 8 SMPN 1 Boyan Tanjung. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik pengukuran dan teknik komunikasi tidak langsung. Kemudian ada prosedur. Prosedur pada penelitian ini yaitu yang pertama potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, setelah itu tahap desain produk media, tahap validasi dan revisi desain produk, dan yang terakhir ada tahap uji coba dan revisi produk. Kemudian ada instrumen. Instrumen yang digunakan yaitu yang pertama ada lembar validasi ahli, angket respon siswa dan guru, dan yang terakhir soal tes berpikir kritis. Hasil dan pembahasan pada jurnal yang saya review yaitu menghasilkan hasil validasi ahli media, presentase rata-rata hasil validasi ahli media, pembelajaran video animasi menggunakan
software Powtoon terhadap kemampuan berpikir kritis oleh ketiga validator adalah 92% dengan kriteria sangat valid. Kemudian hasil validasi ahli materi yaitu 91,6% dengan kriteria sangat valid. Selanjutnya, hasil respon angket siswa dan guru. Berdasarkan hasil angket respon siswa yang diberikan coba terbatas diperoleh presentase indeks rata-rata kepraktisan sebesar 93,38% dengan kriteria sangat praktis. Sedangkan hasil presentase indeks kepraktisan angket dari respon guru adalah 98,67% dengan kriteria sangat praktis. Kemudian yang terakhir hasil tes kemampuan kritis siswa. Hasil tes kemampuan kritis siswa adalah setelah menggunakan media pembelajaran video animasi menggunakan software Powtoon terhadap kemampuan berpikir kritis diperoleh sebesar 61% dengan kriteria tergolong efektif. Kemudian ada pembahasan dari jurnal yang saya review, yaitu penggunaan media pembelajaran video animasi software Powtoon terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dinyatakan sangat valid dengan presentasi indeks rata-rata sebesar 91,6%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan Mirawati, Balkis, dan Setiani tahun 2014. Dari penelitian ini, penggunaan software Powtoon terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi relasi dan fungsi dapat dikatakan telah memenuhi kriteria keefektifan. Sesuai dengan pernyataan Susiati 2014, berpikir kritis adalah jenis berpikir yang bukan hanya sekedar menghafal, namun dapat menerapkan tetapi penggunaan dan manipulasi bahan-bahan yang dipelajari dalam situasi baru. Kesimpulan pada jurnal kali ini yaitu berdasarkan hasil pemaparan di atas, pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi menggunakan software Powtoon terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi relasi dan fungsi dalam pembelajaran di kelas untuk SMP kelas 8 dapat dikatakan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi dari ahli media. Ketiga validator menyatakan valid dengan presentase rata-rata 92% dengan kriteria sangat valid. Adapun kelebihan dan kelemahan pada jurnal yang telah saya review, yaitu kelebihannya yang pertama ada pada metode penulis sudah menjelaskan secara rinci dari mulai metode penelitian sampai instrumen. Yang kedua kelebihannya yaitu pada hasil penulis sudah menjelaskan dengan detail beserta tabel hasil pengambilan data. Adapun kelemahannya yaitu pada pembahasan hanya menjelaskan hasil angka dari penelitian, tetapi tidak membahas teori. Apakah pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi tersebut dapat memotivasi dan meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir kelemahannya yaitu subjek siswa yang diteliti masih sedikit. Kaitan jurnal tersebut dengan judul proposal yang saya angkat, yaitu yang pertama berkaitan dengan pengembangan video animasi berbasis Powtoon dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Haryadi et al. Pada tahun 2022 yang mengatakan media video animasi dapat berpengaruh besar terhadap belajar siswa. Adanya media video animasi dapat menciptakan kemandirian belajar, komunikatif, dan dapat diulang, serta menampilkan materi dengan detail dan kompleks. Yang kedua berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT, dapat menciptakan suasana kelas yang aktif dan dapat memadukan unsur edukasi dan permainan. Hal ini sejalan dengan penelitian Gunarta tahun 2018 membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Team Games Turnamen dengan kelompok yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Penelitian yang relevan pada jurnal yang telah saya angkat yaitu yang pertama ada penelitian dari Homaida dan Harjono pada tahun 2019 mengatakan bahwa penggunaan media animasi dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPA.
Yang kedua, ada penelitian dari Tsunami dan Aslam pada tahun 2021 mengatakan bahwa adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran video animasi terhadap minat dan hasil belajar IPA. Dan yang ketiga, ada penelitian pada tahun 2020 mengatakan bahwa video animasi dengan bantuan Putun menjadi media yang paling efektif dalam proses pembelajaran dan dapat memberikan sebuah pengalaman bagi peserta didik. Keempat, ada penelitian dari Wulandari et al. Pada tahun 2020 mengatakan bahwa aplikasi Putun memberikan cara bagi peserta didik untuk memahami materi dan dapat menerima informasi secara visual dan audio yang dikombinasi menjadi suatu bentuk video animasi yang keren. Yang kelima, ada penelitian dari Semara dan Agung tahun 2021 mengatakan masih banyak guru menjelaskan materi tanpa media sehingga pengembangan video animasi dapat membantu guru menyampaikan informasi. Keenam, ada Rumape et al. 2020 mengatakan proses pembelajaran IPA kurang menarik sehingga penerapan model pembelajaran tim games turnamen dapat memotivasi siswa. Ketujuh, ada penelitian dari Gunarta 2018, yaitu mengatakan model pembelajaran tim games turnamen berbantuan media question card adanya pengaruh terhadap hasil belajar IPA. Kemudian yang ke-8 ada penelitian dari Azira et al. Tahun 2018. Tim games turnamen mampu meningkatkan keaktifan kelas, membuat kelas lebih menyenangkan dengan penerapan pembelajaran dengan unsur edukasi dan permainan. Ke-9 ada penelitian dari Hadi Kristanto tahun 2018, yaitu bantuan teknologi dalam bidang pendidikan dapat membantu proses belajar mengajar pada materi tata surya yang memerlukan ilustrasi benda. Yang terakhir ada penelitian dari Saputra tahun 2018 yang mengatakan bahwa tata surya merupakan sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, komet, dan asteroid yang berada di angkasa. Tinjauan pustaka dari judul jurnal yang saya angkat, yaitu yang pertama ada pengembangan video animasi. Pengembangan video animasi ini merupakan penggabungan antara audio dan video yang menampilkan objek gambar yang dapat bergerak sesuai dengan alur yang sudah ditentukan. Video animasi berguna untuk mengilustrasikan benda yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti contohnya pada materi tata surya. Jadi melalui siswa dapat dengan mudah mengetahui bentuk planet, bintang, dan benda-benda lain yang ada di angkasa. Yang kedua ada tim games turnamen atau TGT, merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang memadukan unsur edukasi dan permainan serta mengandung unsur turnamen yang dapat menantang siswa bersaing sesama lawan kelompoknya dan dapat menjadikan siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran. TGT mendorong siswa menjadi lebih berani, bekerja sama dalam tim, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, tinjauan pustaka yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang terakhir, tinjauan pustaka dari materi tata surya, yaitu tata surya merupakan suatu sistem luar angkasa yang terdapat beberapa benda-benda asing, diantaranya matahari sebagai pusat, dengan dikelilingi oleh 8 planet, komet, asteroid, serta benda-benda angkasa kecil lainnya. Permasalahan yang diangkat pada proposal yaitu yang pertama, media pembelajaran yang dikatakan kurang mampu membangkitkan minat belajar siswa, motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar, sehingga dengan pengembangan media video animasi diharapkan dapat meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Dan yang kedua, permasalahannya yaitu dalam kegiatan pembelajaran, guru kurang memanfaatkan model, metode, maupun media pembelajaran yang menarik, dan bahkan hanya terpaku pada buku atau lembar kerja siswa LKS. Sehingga kooperatif TGT, tim games turnamen, dapat memadukan unsur permainan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.